Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ada aura suci yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan Inkuisisi Suci, yang membuat semua orang secara tidak sadar menjadi menakjubkan, tetapi melihat pemandangan yang begitu aneh di altar, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya kesurupan, seolah-olah dari seumur hidup. Dalam waktu kurang dari 100 napas, sosok Xiao Tianming dan Raja Guntur benar-benar ditelan oleh pusaran cahaya yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi tidak ada keraguan bahwa situasi mereka mungkin sangat berbahaya. Di altar pada saat ini, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mendorong larik cahaya berburu yang tak terlihat untuk melonjak bersama, dan kekuatan suci yang tak terhitung mengalir keluar, langsung menekan pintu masuk pusaran korona sepenuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Tianming, sosok Raja Petir, benar-benar menghilang di sini, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Ini adalah takdir untuk tidak mematuhi kerajaan malaikatku. Tidak sampai pusaran korona di altar perlahan menutup dan menghilang, Xiao Tianming dan napas Master Guntur benar-benar menghilang di dunia ini, dan malaikat pembantai menginjakkan kaki di platform tinggi altar, menghadap ke seluruh kerajaan malaikat, dengan suara bernada tinggi. Tujuan dia melakukan ini, tentu saja, untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Petik 2. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini, dan keterkejutan dan ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Sekuat Xiao Tianming, dia menghilang begitu saja dan jatuh. Kalau begitu, di dunia ini, siapa lagi yang bisa melawan malaikat pembunuh? Dong dong dong. Dan tepat pada saat deklarasi kemenangan malaikat pembantai baru saja berakhir, energi api yang luar biasa mulai melonjak di ketinggian altar suci ini, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api yang indah, api oranye emas. Awan api melonjak sesuka hati, tetapi ada semacam kekuatan gaib yang berkumpul dengan cepat, dan tampaknya ada semacam makhluk yang terpisah, yang menyeduh semacam kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Di atas awan, naik turunnya dunia awan yang menyala seperti dunia baru. Sinar cahaya meluap, dan siluet di dalamnya sangat kuat, dan yang paling mencolok adalah gulungan yang sangat sederhana di tangan orang ini. Pada saat ini, aliran kekuatan penghancur yang tak ada habisnya terus-menerus dilepaskan. Bahkan jika sosok di lapisan awan yang menyala sangat kabur saat ini, orang-orang di bawahnya dapat dengan jelas merasakan tekanan yang kuat dan ekstrim, jatuh dari langit. Tidak mati. Segera, pikiran pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ekspresi keheranan yang tak terlukiskan, terutama pembangkit tenaga listrik dari kerajaan malaikat. Mengumpulkan kekuatan dari Slaughter Angel, kekuatan dari Light Array God Hunting dan Crown of Light Vortex, tidak membunuh orang ini. Banyak orang memandang sosok di awan yang menyala dengan tak percaya, dan bahkan ranah jiwa mereka sedikit bergetar. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Yang Mulia, merasakan bahwa kehampaan dunia ini mulai terdistorsi, dan jejak awan sederhana terus muncul, dan beberapa malaikat kuat di altar juga mengalihkan perhatian mereka ke pembantaian suci para malaikat. Kekuatan orang gila ini sekarang melebihi apa yang bisa mereka tangani. Xiao Tianming, apa yang diseduh sekarang adalah teknik ilahi. Teknik ilahi yang asli, kekuatan supernatural yang mampu menghancurkan segalanya. Begitu dia selesai membuat sihir dan membuangnya, aku takut seluruh kerajaan malaikat akan berubah menjadi debu. Melihat Xiao Tianming muncul kembali, malaikat pembunuh tidak setuju dan mencibir di sudut mulutnya. Namun, dia tidak mencoba untuk menghentikan tindakan yang terakhir, karena dia juga ingin melihat seberapa kuat teknik magis ini, yang diturunkan oleh dunia seribu besar, begitu kuat. Yang paling penting adalah bahwa malaikat pembantai memiliki harga dirinya, bahkan jika sihir itu datang, saya khawatir akan sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Menstabilkan formasi altar, malaikat pembunuh berkata. Ya, segera setelah kata-kata itu jatuh, beberapa malaikat yang menyala-nyala dan malaikat agung di sekitar altar menyanyikan mantra kuno yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke arah cahaya pemburu dewa. Membunuh, bertahun-tahun keluhan. Saatnya untuk membungkus. Petik 2. Setelah Xiao Tianming selesai berbicara, jantung di dadanya tiba-tiba berubah menjadi jam pasir, tergantung tinggi di atas kepalanya, sepertinya ada waktu yang berlalu di jam pasir.
Pada saat itu muncul, seluruh lapisan awan yang menyala bergerak pada saat yang sama, dan lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung membalikkan altar Inkuisisi Suci, dan bahkan kekuatan Xiao Tianming mencapai tingkat yang mengerikan. Ternyata mengandalkan pembakaran spontan dari api kehidupan, tidak heran kamu bisa lolos dari pusaran corona, tapi kekuatan sihir yang kamu lakukan sepertinya tidak sekuat yang dikabarkan. Petik 2. Melihat tindakan Xiao Tianming, Killing Angel sepertinya melihat lelucon besar. Pembakaran spontan pembangkit tenaga puncak demigod. Tujuannya adalah untuk melakukan sihir, mencoba melenyapkan diri sendiri. Anda telah menjadi rumah surgawi yang melampaui segala sesuatu di dunia, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan orang yang luar biasa? Saat ketika api kehidupan ini padam, itu adalah saat ketika tubuh dan jiwa Anda dihancurkan. Mata malaikat pembantaian dipenuhi dengan senyum yang hampir gila, dan dia segera melihat jam pasir di atas kepala Xiao Tianming. Penghormatan yang harus diberikan kepada Anda, saya sudah memberikannya, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, kerajaan malaikat ini akan sepenuhnya jatuh di sini. Mata Xiao Tianming dipenuhi dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membaca www.ukansu.com dia tahu bahwa membunuh malaikat jelas tidak sesederhana kelihatannya. Keajaiban ilahi, pembakaran spontan api kehidupan, dan berbagai tindakan semuanya memengaruhi hati semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Tidak ada yang tahu mengapa dia sekuat Xiao Tianming, dan dia sangat ingin bertarung. Aku membunuh. Malaikat pembantai melompat dari platform tinggi altar, dan mencapai puncak dunia ini dalam sekejap, dan cahaya putih murni yang menyilaukan meletus dari tubuh. Setelah tubuh, kedua belas sayap malaikat perlahan terentang, dan bahkan di atas sayap malaikat, bayangan jiwa malaikat ilusi muncul. Lapisan sayap malaikat melonjak, dan roh iblis merah darah muncul. Tenda itu tampaknya menerangi seluruh dunia. 12 sayap merah, keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan malaikat. Namun tidak diragukan lagi bahwa Killing Angels hari ini telah sepenuhnya menggantikan Queen of 12 Winged Angels, baik dari segi status maupun status. Dan benda di atas sayap malaikat, itu adalah jiwa suci malaikat, tanda ratu yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh ratu malaikat, dan sekarang benar-benar jatuh ke tangan malaikat pembunuh. Malaikat dan jiwa suci ditambahkan, dan malaikat pembunuh bersayap 12. Jenius dari keluarga Xiao Tianming. Pertarungan antara dua orang ini mungkin adalah eksistensi paling kuat di antara manusia di dunia ini, kecuali pertempuran di luar wilayah Daqianhe. Napas dan kekuatan keduanya sekarang benar-benar melampaui level manusia biasa, dan mereka telah mencapai keberadaan yang lebih menakutkan. Xiao Tianming melihat kekuatan mempesona dari Slaughter Angel, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Ayo, mulai kita, pertempuran Tuhan. Suara perkasa bergema di setiap inci dunia ini, bertahan lama, sesuai keinginan kamu. Malaikat pembantai mengayunkan sayap malaikat di belakangnya, sesuci makhluk abadi yang diasingkan. Segera, seluruh orang langsung mengalir ke dunia awan pemusnahan, berdampingan dengan Xiao Tianming. Slaughter Angel sangat jelas bahwa karena Xiao Tianming berani datang ke Holy Trial Mountains sendirian, dia pasti akan menyelamatkan Thunder Lord dengan cara apapun, dan dia pasti akan memiliki kesadaran bahwa ikan itu akan mati dan jaringnya akan putus. Tapi sekuat levelnya, bagaimana bisa? Selama dia tidak meninggalkan pegunungan Inkuisisi Suci, altar, dan arai cahaya pemburu dewa, dia tidak akan terkalahkan hari ini. Xiao Tianming hanya akan dikalahkan oleh kekuatan besarnya sendiri dan menjadi batu loncatannya. Itu, Tuan Petir, untuk sesaat, menyaksikan pertempuran puncak antara langit dan bumi, mata orang yang tak terhitung jumlahnya menyipit erat, seolah-olah mereka melihat sesuatu dari kehampaan di bawah awan. Pada saat ini, aura di atas tubuh Lei Zhu memiliki perubahan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jelas karena bantuan Xiao Tianming, mata Lei Zhu perlahan-lahan menyaksikan perubahan yang mengguncang bumi di awan, dan kemudian dengan sangat diam-diam melirik angka yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini, orang kuat. Ketika klan Xiao dan klan Guntur Suci sangat kuat, kekuatan di dunia seribu besar ini semua mengikuti, tetapi saat ras memudar, hanya ada sedikit pengikut setia. Puncaknya menarik orang percaya palsu, dan senja menyaksikan legenda keabadian. Hehehe. Tepat setelah Guru Guntur merasa bahwa pertempuran itu mengumpulkan tatapan para pemimpin kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kerajaan malaikat, matanya yang jernih terbuka sedikit, dan sensasi kesemutan keluar. Begitu Lei Zhu mengatakan ini,
Itu seperti tusukan jarum yang tajam, yang sangat menusuk hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sebentar, suasana di sini kurang pas. Ada juga banyak gosip yang memancar dalam kegelapan, jelas bahwa kekuatan ini telah membuat persiapan. Ledakan, di dunia awan yang memusnahkan, awan api indah yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mengembun dan terbentuk, dan sedikit demi sedikit, sosok Xiao Tianming berangkat seperti rumah dewa sungguhan. Kehidupan Xiao Tianming telah dihitung mundur oleh tampilan seni magis klan Xiao. Begitu Slater Angel melangkah ke dalamnya, dia merasakan penindasan yang sangat tajam, penindasan itu sepertinya berasal dari jiwa dan tidak bisa dilawan. Xiao Tianming, imanmu telah terguncang. Sejak kamu goyah, kamu kalah dalam pertempuran para dewa ini. Malaikat pembunuh menatap Xiao Tianming dan mengatakan kata demi kata. Kecepatan sihirnya yang mengembun telah melambat. Jelas, dia juga tahu bahwa jika sihirnya diringkas, kekuatan dan penglihatan yang dibawanya mungkin tidak akan pernah terlihat di zaman kuno. Petik 2. Petik 2. Xiao Tianming tidak menjawab, tetapi matanya terus berkeliaran di antara awan yang memusnahkan dan jam pasir waktu. Kekuatan seni ilahi terlalu besar. Setelah diseduh sepenuhnya dan turun ke sini, saya khawatir semua makhluk di sekitar sini akan jatuh sepenuhnya. Tetapi sekuat malaikat pembunuh, bahkan Xiao Tianming samar-samar merasakan makna yang tak terduga. Jika tidak sepenuhnya dimusnahkan hari ini, saya khawatir itu akan membawa masalah tanpa akhir. 12 sayap, api ilahi Ciyu. 12 sayap darah di belakang Slater Angel perlahan terbuka dan bergoyang. Jelas bahwa tidak ada nyala api pada mereka, tapi perasaan suci yang terik yang terpancar dari yang tak terlihat berada di luar batas dunia ini, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat secara langsung di itu, dan tidak bisa dekat. 12 sayap. Sampai saat ini, seringai muncul di sudut mulut Xiao Tianming, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Hanya dengan membunuh malaikat pembantai, tatanan dunia ini dapat ditulis ulang. Pembantaian tidak mati selama sehari, dan dunia ini selalu dalam kesulitan. Membunuh, ledakan, di seluruh lapisan awan pemusnahan, tiba-tiba ada suara keras, dan semua orang melihat ke atas dengan susah payah, hanya untuk melihat potongan sayap berwarna darah dan potongan api oranye emas berkumpul bersama. Api suci meledak di mana-mana, menyalakan api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan napas merah, dan seluruh dunia awan mulai berputar. Jejak kekuatan surgawi surga dan bumi, yang melampaui segalanya, mulai beriak. Gol, banyak orang di bawah menatap pemandangan ini dengan tercengang, dan kejutan di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Inilah yang disebut pertempuran para dewa. Jika bukan karena isolasi pemusnahan awan oleh Xiao Tianming, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat akan benar-benar terpelintir dan hancur di bawah serangan keduanya. Tingkat dewa sangat kuat. Kamu sangat kuat, tetapi hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah pukulan pertama, malaikat pembantai juga mengetahui ancaman Xiao Tianming yang membakar api kehidupan setelah melakukan sihir, dan segera berkata dengan serius. Malaikat, tongkat kerajaan. Kasa di atas tubuh Slater Angel mulai melonjak, dan 12 sayap merah darah di belakangnya juga menjadi gelisah dalam sekejap, seolah-olah mereka memanggil, menarik semacam jimat untuk datang ke sini. Dalam sekejap mata, kekosongan di depan yang terakhir tiba-tiba terbelah, dan tongkat cahaya suci hanya seukuran lengan muncul di kekosongan yang bengkok. Di tongkat kerajaan, ada pola suci malaikat kuno dan panjang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda melihatnya dengan ringan, ada rasa tidak nyaman yang menyebar dari lubuk jiwa Anda. Itu tidak dapat dilihat secara langsung atau dihujat. Ada juga 12 sayap malaikat, yang muncul di bagian atas tongkat kerajaan, dan lipatannya yang menonjolkannya. Bagian atas tongkat malaikat tidak hanya memiliki 12 sayap suci, tetapi bahkan malaikat mini berdiri di atas tongkat. Tangan malaikat itu tampaknya memegang platform cekung. Pada platform cekung, seharusnya ada semacam keberadaan yang luar biasa, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Tongkat malaikat itu menyenangkan dan kuat, tetapi dengan hilangnya barang-barang di platform cekung, sepertinya ada semacam jiwa yang hilang. Di antara artefak di dunia manusia, tongkat malaikat peringkat 8. Benda ini adalah kenang-kenangan dari Ratu Malaikat dari semua dinasti. Malaikat pembantai ini sebenarnya menjaga dirinya sendiri dan mencuri. Pada saat ini, banyak orang tercengang, semua menatap malaikat pembunuh dengan tak percaya.
Orang yang mengaku memikirkan kerajaan malaikat di mana-mana ini sebenarnya adalah seorang pencuri. Terus berbicara tentang melindungi kerajaan malaikat dan mengulangi kemuliaan kerajaan malaikat. Sekarang tampaknya UU yang membaca www.uukansu.com hanyalah penjahat yang menyembunyikan telinganya dan mencuri lonceng. Xiao Tianming tersenyum bangga, nadanya penuh kesombongan dan kegilaan. Sangat bertele-tele, kursi ini hanya untuk membasmi semua orang yang merugikan kerajaan malaikat. Ketika Ratu Malaikat ke luar negeri, semua ini secara alami akan menjadi miliknya. Apa yang kamu ketahui semut? Mengatakan itu, tubuh malaikat pembantai mulai bersinar dengan kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Kekuatan semacam itu sepertinya bukan milik kekuatan malaikat biasa. Di tengah panggung setengah dewa, merasakan kekuatan besar dari Killing Angel, Xiao Tianming juga benar-benar melihat kekuatan yang terakhir. Terus, meskipun tongkat malaikat itu kuat, tetapi tanpa kekuatan Ratu Malaikat, bagaimana kamu bisa mengendarainya? Dalam pertempuran ini, kamu pasti akan mati. Kecemerlangan api suci. Hancurkan dunia awan. Saat Xiao Tianming berbicara, seluruh awan kepunahan tiba-tiba gelisah, dan kekuatan awan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju satu sama lain, seolah-olah seorang raja yang marah melepaskannya. Sihir telah dirakit. Hancurkan dunia awan, jatuh. Tongkat malaikat, Seng Hui. Untuk sementara waktu, keterampilan bertarung di tingkat seni ilahi, dan kecemerlangan malaikat Santo yang diringkas dari tongkat kerajaan malaikat benar-benar tercampur menjadi satu. Tidak ada yang bisa memprediksi pemenang akhir dari konfrontasi ini, tetapi tidak diragukan lagi akan dicatat dalam catatan sejarah selamanya. Untuk sementara waktu, langit yang bergejolak di dunia awan kehancuran yang luar biasa terbalik, dan sinar cahaya yang menyilaukan menembus awan, seolah-olah bahkan kekosongan dapat dengan mudah dihapus, dan kemudian semua orang hanya bisa secara naluriah merasakan bahwa kekosongan di dalamnya. Lapisan awan langsung memadat, awan menyala yang tak terhitung jumlahnya menahan serangan malaikat pembunuh hampir seketika. Dalam sekejap, kedua serangan itu tampaknya telah menembus ruang dan waktu dan menghilang dengan tiba-tiba. Menghancurkan lanskap keabu-abuan di awan, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyebar sesuka hati, dan seluruh dunia awan tampaknya ditusuk dengan lubang. Bahkan jika tidak ada fluktuasi energi, itu masih membuat seluruh altar tempat kudus berdengung. Pertempuran para dewa tidak dapat diprediksi. Warna ketakutan yang sangat kaya secara bertahap muncul dari mata banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton dari bawah. Menghadapi tingkat pertempuran seperti itu, mereka tidak bisa terlibat. Dua serangan dahsyat bertabrakan dengan kejam dan meledak di lapisan awan yang memusnahkan, dan riak energi yang menakutkan tersebar di mana-mana, tetapi mereka tidak menghancurkan ranah sihir yang dibentuk oleh dunia awan yang memusnahkan. Awan bergetar, tubuh Xiao Tianming bergetar hebat saat ini, dan matanya penuh keheranan pada malaikat pembunuh. Pakaian suciku, seberapa kuat itu? Api putih murni membakar tubuh halus dan kain kasa dari Slaughter Angel, seolah-olah yang terakhir telah memperoleh kekuatan suci yang lebih kuat. Ada banyak pola suci kuno yang terukir pada pakaian suci, dan pola kuno yang panjang, bahkan jika Xiao Tianming menjentikannya dengan ringan hari ini, ada perasaan pusing. Sepengetahuan saya, kerajaan malaikat tidak pernah memiliki hal-hal yang mengerikan seperti itu. Petik 2. Mata Xiao Tianming sedikit menyusut, melihat dunia awan kepunahan yang akan runtuh ini, dia sedikit bingung. Kenapa malaikat pembunuh bisa mengabaikan serangan sihirnya sendiri? Di bawah serangan magis berjuang untuk hidup barusan, malaikat pembantai akan langsung mati di sini, tetapi tepat ketika serangan magis itu bersentuhan dengan lawan, Xiao Tianming jelas merasa bahwa malaikat pembantai tampaknya tidak terpengaruh oleh sihirnya sendiri, menyerang sama sekali. Ini juga alasan mengapa Xiao Tianming berhenti meledakkan dunia sihir. Api hidupnya sendiri telah membakar lebih dari setengahnya. Bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan api suci ketiga dan seni suci, dia tidak bisa mengguncang malaikat pembunuh. Kain kasa ini disebut benang Tuhan. Itu adalah benda suci tertinggi yang dianugerahkan pada kursi ini oleh rumah besar Tuhan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengguncangnya hanya dengan mengandalkan kekuatanmu? Konyol, benar-benar bodoh. Malaikat pembantai meraung dengan arogan, seolah-olah pada saat ini, dia telah memantapkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Benang Tuhan. Saat kata-kata malaikat pembantai terdengar, tidak hanya Xiao Tianming yang bingung,
tetapi bahkan malaikat tertinggi dan seraf yang berdiri di platform tinggi altar Inkuisisi Suci untuk mempertahankan formasi cahaya pemburu dewa juga bingung. Hal ini tidak pernah disebutkan oleh Yang Mulia. Banyak malaikat menggelengkan kepala mereka sedikit, tetapi mereka masih mempercepat pengumpulan kekuatan para malaikat. Mereka harus menggunakan susunan cahaya berburu dan altar untuk melindungi seluruh kerajaan malaikat. Begitu keajaiban datang, jika tidak ada cukup energi untuk melindungi kerajaan, saya takut kerajaan malaikat akan hilang. Mungkin itu diperoleh dengan keberuntungan ketika saya keluar dari bea cukai. Di antara pengawal malaikat pembantaian, banyak orang berbicara. Berikut ini adalah kejahatan keji. Hari ini, biarkan aku menyebarkan darahmu ke seluruh tangga kerajaan malaikat. Ekspresi di wajah malaikat pembantai mulai menjadi serius, dan sayap malaikat di sekitar tubuhnya perlahan-lahan melonjak, bahkan celah di atas tongkat malaikat sekarang sepenuhnya diisi oleh jiwa suci malaikat di tubuh yang terakhir. Dia jelas tidak meluncurkan serangan apapun, tetapi Xiao Tianming dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang tajam dari kulitnya, dan bahkan dari lubuk jiwanya. Tampaknya semua kekuatan di dunia awan yang memusnahkan ini telah menyerah kepada malaikat pembantai, dan dia hanyalah orang jahat yang tak termaafkan yang hanya bisa diadili. Menghancurkan alam awan memang termasuk dalam kategori Divine Art, tapi bagaimanapun juga, itu adalah Divine Art yang terkenal dengan pertahanannya. Dengan Divine Art ini, ia mencoba melenyapkan para malaikat pembunuh. Memang agak enggan. Panggilan. Xiao Tianming menghela nafas berat, dan segera melihat ke arah Raja Petir yang telah berada di bawah Cloud Realm of Extinction, dan detak jantungnya juga tersentuh dengan kejam. Tidak bisa mengalahkan, setidaknya diri saat ini, tidak bisa mengalahkan malaikat pembunuh. Di puncak peringkat setengah dewa, api kehidupan secara spontan menyala, dan bahkan dengan kekuatan seni suci dan api suci ketiga, tidak mungkin untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya hanya di tingkat menengah dari peringkat dewa. Malaikat pembantai tampaknya telah melampaui yang terkuat di bawah Dewa Semu. Apakah itu 12 sayap di belakangnya, atau tongkat para malaikat, jiwa suci para malaikat, atau bahkan tabir surgawi yang cukup kuat untuk menahan semua serangan? Dadada, Slaughter Angel dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, dan segera menarik diri sedikit, menghancurkan semua aura di dunia awan yang bukan milik cahaya. Tanpa pemusnahan dunia awan dan perlindungan api suci ketiga, Xiao Tianming hari ini seperti manusia yang tidak curiga yang dihadapkan pada penghakiman malaikat pembunuh. Hidup dan mati seseorang hanyalah di antara pikiran orang lain. Sekarang, haruskah kamu tahu siapa penguasa dunia ini? Kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya melekat pada kesucian Xiao Tianming seperti putih murni yang tak tertahankan. Ada bekas luka yang sangat mencolok di kulit dan dadanya. Bahkan kaki Xiao Tianming tampak seperti sangkar, bagan heksagram. Seluruh tubuh peta bintang berujung 6 itu panas dan suci, dan Xiao Tianming kesakitan tepat setelah itu muncul. Bahkan api suci ketiga di tubuh yang terakhir menjadi mendidih pada saat ini, seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan, atau bersemangat. Itu, keilahian. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Menjauh, Susu, klan Xiao, kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, klan jahat di luar wilayah. Kebuntuan di antara kelompokmu tidak cocok untuk dihancurkan sekarang. Ini akan memakan waktu sebentar. Di tempat yang jauh dari kehampaan, di aula yang remang-remang, patung batu hidup yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri berdampingan di antara mereka. Ada seorang lelaki tua yang tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, memegang kristal berkilau di tangannya, memata-matai segala sesuatu di kerajaan malaikat hari ini. Patung batu di belakangnya, ada banyak tubuh yang seperti ular, dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh roda bulan dan bahkan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan patung batu dapat dipelajari dari dunia. Perasaan yang luar biasa itu, seolah-olah kehidupan yang telah lama mati ini dihidupkan kembali dengan kecepatan yang berdebar-debar. Napas itu, akhirnya melonjak lagi. Saya harap saya dapat menemukan beberapa petunjuk dengan melakukannya. Di tanah dunia bawah, di sarkofagus terakhir yang tidak pernah berubah, tiba-tiba sesosok tua perlahan berjalan keluar. Segera, telapak tangan dipenuhi dengan busur dan anak panah misterius. Kumpulkan di sini. Fluktuasi semacam itu mungkin di atas semua teknik magis yang telah muncul di dunia. Dan tujuannya adalah kerajaan malaikat, membunuh malaikat. Dadada. Grafik bintang berujung 6 melonjak di bawah kaki Xiao Tianming,
dan itu dipenuhi dengan keilahian samar yang menyentuh. Keilahian yang memancar keluar dari peta bintang berujung 6 sangat panas, membakar berkali-kali lebih banyak daripada api-api suci ketiga, mengelilingi Xiao Tianming, darah yang membakar tubuhnya sangat merah, energi darah, jiwa, semuanya mengalir. Dipanggang oleh keilahian, meluap. Mata Xiao Tianming serius, dan jam pasir kehidupan bergetar hebat, tetapi sekarang menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan jika dia sekuat dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Grafik bintang berujung 6, Kitab Suci. Malaikat pembunuh tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kaki Xiao Tianming, dan segera berubah menjadi buku putih bersih di depannya. Di bagian depan buku, bintang berujung 6 berlipat memancarkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Setelah pembukaan malaikat pembunuh, kitab suci tiba-tiba berputar perlahan, dan bahkan ada semacam kekuatan mengerikan yang menjulang di dunia. Di antara halaman-halamannya, itu adalah tempat perlindungan putih yang sepenuhnya terjalin dengan pola suci putih bersih. Kekuatan kurungan dan penindasan yang terkandung dalam pola-pola suci itu, bahkan Xiao Tianming hari ini tidak bisa menahan rasa merinding. Belenggu kuil, bahkan di seberang kehampaan yang tak berujung, hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini sangat menakjubkan. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa membunuhku. Xiao Tianming juga memiliki senyum menyeramkan yang tergantung di sudut mulutnya. Segera, api suci ketiga dan jam pasir kehidupan bangkit bersama, seolah-olah ada semacam kehancuran akhir yang dengan cepat berkumpul dan turun. Aku di penjara, lepaskan aku. Menghadapi perlawanan keras kepala Xiao Tianming, senyum menghina muncul di wajah cantik malaikat pembantai itu. Dunia tidak dapat melukai diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat mendominasi segalanya. Karena Xiao Tianming ingin menantang dirinya sendiri, dia akan menggunakan hidupnya untuk menyatakan mereka yang memiliki niat buruk. Malaikat, tidak ada penghujatan. Ledakan, buku suci putih murni tiba-tiba membengkak dengan kecepatan ekstrim, dan halaman yang menggambarkan gereja suci putih murni jatuh darinya dalam sekejap, dan segera menekan Xiao Tianming. Tempat perlindungan di halaman-halaman buku itu jatuh dari halaman hidup-hidup dan berubah menjadi tempat perlindungan yang sangat besar dan megah, dengan peta bintang berujung 6, itu langsung menyelimuti Xiao Tianming. Dalam sekejap, Xiao Tianming hanya merasa bahwa dia keluar dari dunia ini dalam sekejap, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke ruang pengadilan yang dirancang khusus untuknya oleh malaikat pembunuh. Kekuatan para dewa, kekuatan api suci ketiga, dan bahkan perjalanan kekuatan hidup menghilang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh fana yang paling sederhana, dia hanya bisa menunggu penghakiman dari malaikat pembunuh. Ledakan, tiba-tiba, suara bernada tinggi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar tempat kudus, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari seluruh tempat kudus, mengalir seperti potongan hujan, menamparkan tubuh Xiao Tianming. Sutra, cahaya suci yang suci dan panas menamparkan kulit Xiao Tianming. Rasa sakit yang menembus ke dalam sumsum tulang dan menembus ke dalam jiwa, membuat tubuh Xiao Tianming bergetar hebat. Xiao Tianming perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tuan tempat perlindungan ini. Sayap malaikat di belakang malaikat pembantaian berkibar dalam lingkaran, dan kitab suci di telapak tangan juga meledak menjadi cahaya yang lebih intens dan menyilaukan. Xiao Tianming, berikan kekuatanmu ke kursi ini. Kitab suci ditutup, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi iblis serakah, tanpa syarat mengklaim semua kekuatan di tubuh Xiao Tianming. Tampaknya semua yang dilakukan sekarang adalah membunuh para malaikat untuk dirinya sendiri. Dan dengan munculnya adegan ini, seluruh kerajaan malaikat menjadi sunyi senyap. Sekuat puncak tingkat setengah dewa, api kehidupan yang secara spontan menyala, tidak dapat mengguncang malaikat pembunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan malaikat pembantai hanya sebanding dengan setengah dewa tingkat menengah. Mengapa ini? Di tempat yang jauh, bahkan jika dia tidak perlu memeriksanya, Xiao Yuntian pasti bisa merasakan semua yang terjadi di kerajaan malaikat, dan bahkan ada sedikit kecemasan di mata tuanya. Kasas sale pada malaikat pembantai jelas bukan benda fana. Xiao Yuntian mundur selangkah. Busur yang telah berubah menjadi bulan purnama di kedua tangan ditarik ke tingkat yang luar biasa, dan serangan penghancuran sepenuhnya terbentuk pada saat ini. Puff! Dengan tangannya yang rileks, busur aneh yang dipadatkan oleh kekuatan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang seperti kuda liar. Pada saat penghalang dunia bawah rusak, dunia bawah berubah warna, angin bergelombang,
dan butiran pasir gelap yang tak terhitung mengamuk, mendorong panah ini untuk memotong ruang dan waktu, menembus kehampaan, dan melakukan perjalanan jauh. Dalam sekejap, di dunia awan yang dimusnahkan, yang telah diubah menjadi tempat suci, kehampaan di belakang malaikat pembantaian langsung terpelintir, dan panah ilahi tak berwarna yang terintegrasi dengan kehampaan melewati kehampaan dan meledak. Pemusnahan asli dari dunia awan, tempat perlindungan malaikat, dan bahkan filamen suci yang dibawa oleh para malaikat pembunuh, bergetar sepenuhnya pada saat ini, dan berubah menjadi ketiadaan di saat berikutnya. Udara, cahaya, dan kekuatan ilahi benar-benar ditelan dan dihancurkan pada saat ini, dan seluruh altar pengadilan suci dan arai cahaya pemburu dewa bergetar hebat dan berubah menjadi debu. Di tempat suci yang indah, malaikat pembantai masih menyerap kekuatan penuh Xiao Tianming, mencoba membuka jalan bagi dewa semuanya sendiri, tetapi kain sutra ilahi di tubuhnya menyampaikan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panah ini adalah anak panah yang dibuat oleh usaha paruh waktu Xiao Yuntian. Targetnya adalah malaikat pembantai dan pria misterius di balik malaikat pembantai. Kekosongan yang sudah penuh dari pegunungan Inkuisisi Suci bergetar hebat, dan seberkas cahaya busur yang begitu kuat sehingga mereka berdebar-debar melintas, dan tidak ada yang tahu kekuatan apa ini. Puff! Malaikat pembantai yang mengambang di tempat kudus menoleh dengan susah payah, matanya yang indah menyusut dengan kencang, dan dia melihat tubuhnya yang sempurna dengan busur yang hampir hitam pekat. Dingin, kantuk, kehancuran. Kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kedalaman jiwa, dan darah merah perlahan menginfeksi tempat kudus, sayap malaikat. Bacaan www.uukansu.com. Dengan sifat ilahi, bahkan pembangkit tenaga setengah dewa tidak dapat berbuat apa-apa tentang jubah para dewa, gemetar dengan cepat saat ini dan mereda. Puff! Ah! Xiao Yuntian, di tempat kehampaan yang jauh, kristal yang digunakan untuk memata-matai kerajaan malaikat hancur seketika, dan raungan marah bergema. Untuk memungkinkan malaikat pembantai mengatasi bencana ini dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit keilahian yang langka dari patung batu kediaman dewa, dan melemparkan kain benang dewa, sekuat pakaian benang sutra yang saleh, dan itu juga pada saat ini. Di bawah busurnya yang tidak dapat dijelaskan, itu berubah menjadi gelembung. Ini abadi. Aku khawatir dia sudah memata-matai keberadaanku. Brengsek, meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, setelah menimbangnya, sosok ini hanya bisa melakukannya. Hari ini, dia belum mampu menghadapi kekuatan Xiao Yuntian secara langsung. Selama bertahun-tahun perencanaan, dia memutuskan untuk tidak gagal. Apakah indranya salah? Kenapa gerakannya menghilang lagi dengan aneh? Begitu busur dilepaskan, Xiao Yuntian tampaknya telah menua ratusan nyawa dalam sekejap, dan ada desahan di mata senjanya. Itu, kekuatan menghancurkan busur besar yang menempati urutan ketiga di antara artefak dunia manusia. Siapa yang menggerakkan kekuatan pembunuh dewa seperti itu? Kepala keluarga, semua pengekangan di sekitar tubuh Xiao Tianming langsung hancur, dan bahkan api kehidupan yang menyala-nyala terguncang kembali ke dalam tubuh setelah busur dan anak panahnya. Jelas, semua ini adalah tulisan tangan yang luar biasa dari kepala klan Xiao. Ledakan. Pegunungan suci yang awalnya megah dan mempesona, pemandangan mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlahan dipentaskan. Di udara, teknik magis Xiao Tianming untuk melenyapkan dunia awan, altar suci, dan jajaran cahaya pemburu dewa dari keluarga malaikat, semua jenis kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, sebenarnya dimusnahkan dan dihancurkan setelah panah diam menembus. Panah itu, satu pukulan, hanya sedikit orang yang tahu siapa yang melakukannya. Tapi tidak ada keraguan bahwa banyak orang mengerti bahwa itu untuk malaikat pembunuh. Mata mereka sedikit tertuju pada busur dan anak panah yang menembus dada malaikat pembantai, wajah dan hati banyak orang gemetar dengan kejam, semua menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Malaikat pembantai, yang baru saja tak terkalahkan, benar-benar terkena panah dari dewa ini pada saat ini, darah mengalir kemana-mana, dan semua kekuatan dan vitalitas dalam tubuh meluap dengan kecepatan yang mendebarkan. Bahkan seseorang sekuat malaikat pembantai tidak bisa menahan serangan semacam ini. Puff engah, kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya menetes dari tubuh sempurna malaikat pembantai, mengambang di kehampaan dengan cara yang tidak teratur, dan retakan mulai mengalir keluar dari kulit seperti batu giok kasar, dan darah putih murni terus mengalir darinya. Sirkulasi panah telah terganggu dan dihancurkan oleh panah ini.
Sungguh rencana yang sempurna yang saya miliki, itu telah berakhir hari ini. Selama Xiao Tianming dilenyapkan, dengan bakatnya dan latar belakang kerajaan malaikat, itu sudah cukup untuk sepenuhnya melintasi para dewa dan menyerang kuasi yang sebenarnya, Tuhan. Tapi semua ini datang terlalu tiba-tiba. Kelopak mata malaikat pembantai bergetar hebat, dan sepasang mata malaikat yang berisi kemarahan mengerikan menatap busur para dewa yang menembus dadanya. Dari sana, dia mencium bau yang sangat berbahaya, dan segera mengangkat kepalanya untuk menatap kehampaan yang tak berujung. Kota suci kerajaan malaikat di kejauhan masih begitu indah, orang tidak bisa tidak mengagumi. Hanya saja malaikat pembunuh itu sangat bingung, siapa yang memotivasi pukulan dahsyat ini. Patriark klan Xiao, atau pemimpin di luar kerajaan. Retakan, dengan hancurnya otoritas tertinggi malaikat pembantai, tubuh sosok malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang pernah setia padanya, semuanya memiliki gelombang serangga ringan yang sangat samar, dan mereka segera dihancurkan. Jelas, setelah Slater Angel menguasai kerajaan malaikat, meskipun kekuatan keseluruhan kekuatannya telah sangat meningkat, Slater Angel telah menganggap orang-orang ini sebagai boneka dan menggunakannya sesuka hati. Kamu tidak bisa hidup, jalanmu salah sejak awal. Dunia ini, kita masih akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Aura Xiao Tianming di tubuhnya sangat lemah, tapi untungnya, berkat pergelangan tangan Patriark Xiao yang menembus, tindakannya secara spontan membakar hidupnya menjadi lega, dan dia mengelilingi tubuh Lei Master dan mengucapkan kata demi kata. Xiao Yuntian, wajah cantik malaikat pembantai secara bertahap mengeluarkan ketakutan, sudut mulutnya memutih, dan seluruh tubuh hancur tak terkendali, terbelah, dan bahkan 12 sayap malaikat dan jiwa malaikat di belakangnya hancur dengan cepat. Orang-orang paling kuat di dunia ini tidak lain adalah pemimpin dunia luar dan Xiao Yuntian, tetapi karena Slater Angel mendapatkan Kasa Sutra Ilahi, dia dengan percaya diri percaya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Dewa mengambil Xiao Yuntian dan pemimpin dunia luar sebagai tangganya sendiri untuk melawan dewa. Sayangnya, sekarang tampaknya semua ini menjadi omong kosong, terlalu konyol. Bahkan jika dia secara tidak sengaja mendapatkan kain kasa ilahi yang bahkan dimiliki oleh Xiao Yuntian dan tidak satupun dari mereka, dia tidak akan mampu mengguncang dua makhluk luar biasa ini. Kekuatan mereka telah melampaui pengetahuan malaikat pembunuh. Guru, sekarang, apa yang harus aku lakukan? Penonton terdiam, dan sepertinya semua orang menunggu malaikat pembantai dihancurkan. Setelah terbunuh, kerajaan malaikat akan kacau balau. Terlebih lagi, tidak ada keberadaan yang kuat seperti Slater Angel, dan kerajaan malaikat mungkin akan berkurang menjadi beberapa kekuatan biasa di masa depan. Slater Angel mencoba membuat kerajaan malaikat menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Buka lorong dan pandu mereka masuk. Dalam pertempuran ini, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Jika tidak, begitu klan Xiao menang, beritahu mereka bahwa kita adalah dalang di balik apa yang terjadi saat itu. Tanpa dukungan kerajaan malaikat, kita akan sendirian. Bagus. Untuk sementara waktu, perhatian semua orang tertarik oleh mutasi di atas langit, tetapi mereka tidak menyadari bahwa tiba-tiba ada banyak aura gelap di sekitar kerajaan malaikat ini, dan di antara aura itu ada beberapa kejahatan dari hierarki reinkarnasi 9 lapis fluktuasi. Pemimpin, ini, di kejauhan, pasukan aliansi api tak berujung yang diam-diam bertengger di puncak di sekitar kerajaan malaikat saling memandang dengan cemas ketika mereka melihat pembalikan situasi seperti itu. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa malaikat pembunuh akan begitu kuat. Kasa yang hancur di tubuh malaikat pembantai. Kekuatan yang lemah di dalamnya, aku khawatir itu adalah kurangnya keilahian dalam api suci. Hanya saja, keilahian adalah sesuatu yang aku khawatir sulit ditemukan di dunia ini. Mata Raja Suci menjadi serius, jelas, hal-hal ini, bahkan jika dia sekuat dia, tidak berdaya. Membaca www.uukansu.com. Mari kita tunggu dan lihat. Masalah ini, aku khawatir itu tidak akan berakhir seperti ini. Xiao Yan mengangguk berat, dan pada saat yang sama dia akan melemparkan dirinya ke ketinggian altar percobaan suci. Aku tidak tahu mengapa, banyak api suci di tubuh Xiao Yan, dan bahkan jubah iblis di belakangnya, telah meledak dengan fluktuasi gelisah, pertempuran yang lebih sulit menunggu mereka. Yang mulia, jatuh. Di sekitar altar Inkuisisi Suci, beberapa orang kepercayaan malaikat pembantaian menatap kosong ke pemandangan ini, ekspresi mereka pucat. Haha, Xiao Yuntian,
Pergelangan tangannya memang kuat. Tapi, apa menurutmu itu akhirnya? Malaikat pembantai menyeret tubuhnya yang sudah rusak, dan senyum jahat dan gelap muncul di wajahnya. Bahkan jika dia mati, dia pasti tidak akan membuat Xiao Tianming dan keluarga Xiao merasa lebih baik. Dengan kekuatannya sendiri sekarang, begitu dia meledak, kekuatan penghancur tidak diragukan lagi akan melampaui teknik ilahi barusan. Karena Xiao Yuntian sangat ingin menembak dirinya sendiri, maka dunia ini tidak perlu ada. Biarkan diri Anda menggunakan kekuatan hidup Anda untuk mengembangkan kecemerlangan malaikat untuk terakhir kalinya, dan melenyapkan para elit dari 1000 besar dunia pada saat itu. Tanpa keberadaan pembangkit tenaga listrik ini, dalam pertempuran menentukan kedua antara surga dan bumi, 1000 dunia besar pasti akan dikalahkan, dan mereka semua akan mati secara tragis di tangan orang asing, dan itu bisa dianggap sebagai penguburan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Slaughter Angel menyusut dengan keras, membuat senyum mengerikan, warna-warna indah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dengan mudah menutupi seluruh altar inkuisisi suci. Di bawah warna yang indah itu, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menggantung tinggi di atas langit kehilangan kilaunya. Di antara aliran kekuatan malaikat, ada semacam kekuatan suci yang melampaui segalanya, membuat semacam kehancuran langit, kekuatan kehancuran. Di pegunungan suci, suara-suara masih penuh dengan orang-orang dan kepala-kepala melonjak, tetapi pada saat ini mata mereka luar biasa bermartabat, dan mereka memadatkan di langit bersama-sama. Di atas langit, kekuatan di sekitar tubuh malaikat pembunuh menjadi semakin menakutkan, dan kelompok cahaya energi yang menyilaukan berdetak kencang, yang mengganggu. Wanita gila ini, akankah dia menyatukan kita saat dia sekarat? Banyak orang ketakutan, tetapi mereka tidak berdaya, karena kekuatan penghancuran diri malaikat pembunuh telah melampaui kognisi mereka. Tianming, guru guntur sedikit mendorong busur guntur abu-abu di tubuhnya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Setelah malaikat pembunuh benar-benar meledak, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat akan menjadi tidak bernyawa. Coba saja yang terbaik. Xiao Tianming menggertakkan giginya dengan keras, dan segera dia dan Lei Zhu mengerahkan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Bahkan jika kekuatan mereka berdua seperti cahaya kunang-kunang di bawah kekuatan supernatural malaikat pembunuh, tidak ada tanda-tandanya dari mundur. Di kejauhan, Endless Flame Alliance milik sekutu. Sekelompok orang kepercayaan mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan. Bersiaplah, jangan biarkan malaikat pembunuh itu meledak. Xiao Yan mengangguk, dan nyala api surga dan bumi yang megah terus mengalir keluar. Tunggu sebentar, Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia melihat beberapa kekuatan misterius, dan segera menekan kekuatan semua orang. Puff! Dan pada saat kepanikan ini mulai menyebar, suhu antara langit dan bumi langsung menjadi panas, retakan tak terlihat muncul secara aneh di kehampaan, dan kemudian sarkofagus hitam pekat keluar. Cahaya mengalir di sarkofagus, seolah-olah itu bukan makhluk fana sama sekali. Pada saat ini, sebuah bayangan tua menginjaknya, dan mata yang terakhir tertutup, seperti orang tua biasa. Tapi itu sangat besar celah, siapapun dapat dengan jelas merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi di tubuh lelaki tua ini. Kekuatan orang ini pasti lebih kuat dari Slaughter Angel dan Xiao Tianming. Ambisimu terlalu besar, aku tidak akan memberimu kesempatan. Begitu Xiao Yuntian muncul, dia tersenyum tipis pada malaikat pembantai dalam keadaan gila, dan kemudian mengangkat telapak tangannya yang lama dan menepuk malaikat pembantai. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah kembali ke penampilan aslinya. Dalam sekejap mata, semua tindakan malaikat pembantai yang mencoba untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan semuanya langsung hancur. Kekuatan yang mengikis busur penghancur menjadi semakin kuat, menghancurkan semua vitalitas malaikat pembantai. Saya khawatir jatuhnya malaikat pembunuh hanya masalah puluhan napas. Dewa Semu, Xiao Yuntian. Pada saat ini, keputusasaan dalam jiwa malaikat pembantai naik ke dalam hatinya, menatap bayangan tua dengan cara yang terpana, dan dari tubuhnya, dia melihat batas dunia ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan kain kasanya. Jika bukan karena penampilannya, aku tidak akan bisa menembakmu. Kurasa kamu tidak tahu dari mana asalnya. Kamu hanya bisa menggunakan darahmu, untuk mengeluarkan malapetaka terlebih dahulu. Mata Xiao Yuntian cerah dan menusuk, seolah-olah dia sedang melarutkan keraguan terakhir di hati Angel Killing. Jelas,
Alasan mengapa yang terakhir tidak muncul dalam pertempuran menentukan pertama antara langit dan bumi mungkin untuk menarik dalang di baliknya, adegan yang tidak tahu apakah dia ada. Dalam hal ini, apa perbedaan antara kamu dan orang luar? Malaikat pembunuh mencibir, dan keduanya tampaknya berkomunikasi dengan jiwa mereka. Aku untuk dunia, kamu untuk dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa setuju? Xiao Yuntian menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan kekuatan yang dikumpulkan oleh Slaughter Angel dengan putus asa perlahan-lahan dimusnahkan, dan semuanya sepertinya sudah beres. Tuan Patriark, mengapa kamu di sini? Tepat setelah krisis terangkat, Xiao Tianming menatap lelaki tua senja yang berjalan di tepi sarkofagus dengan linglung, dan berkata dengan suara pahit. Begitu mereka berpisah dari dunia bawah, kekuatan hidup sang Patriark sangat kuat, dan butuh waktu lama baginya untuk berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua yang sekarat. Mungkinkah karena busur dari dewa baru saja? Bagaimanapun, kekuatan Bow of Extinction terlalu menakutkan, dan setiap aktivasi membutuhkan banyak nyawa. Aku di sini, tentu saja aku punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah Xiao Yuntian selesai berbicara, Slaughter Angel benar-benar hancur. Hanya tongkat malaikat dan dua kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang melayang di atasnya. Di atas ketiganya, ada divine power yang tak ada habisnya. Ini, Lei Zhu sedang kesurupan, menatap ketiga benda itu. Kekuatan jiwa dari malaikat pembunuh telah mencapai jiwa para dewa. Ini adalah asal dari jiwa para dewa. Dengan itu, Anda dapat menyerang para dewa. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang sebelum dan sesudah jiwa para dewa. Tianyuan terlalu tinggi, membunuh malaikat, bahkan lelaki tua itu belum melangkah ke jiwa para dewa. Xiao Yuntian menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya yang keras bergema di telinga semua orang di seluruh kerajaan malaikat. Membunuh malaikat, jiwa ilahi, makhluk luar biasa seperti itu semuanya telah jatuh ke tangan Xiao Yuntian. Pada saat ini, bahkan jika seseorang menginginkan tiga benda suci ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dewa semu Xiao Yuntian, itulah puncak dunia ini. Jiwa para dewa, dan dengan suara sengaja Xiao Yuntian, seluruh dunia tampak bergetar perlahan, dan ada banyak aura serakah yang melonjak. Di antara aura itu, tidak ada kekurangan keberadaan yang sekuat Xiao Yuntian. Xiao Yuntian juga tersenyum bangga, merasakan aura samar yang sangat sempurna tersembunyi di bagian langit dan bumi ini. Di luar ranah, membaca www.wukansu.com keluar, saya tahu Anda telah mengingini hal ini sejak lama. Suara lama Xiao Yuntian tampaknya membawa semacam penindasan yang menakutkan yang membuat orang-orang memandangnya, dan seluruh dunia sedikit bergetar selama percakapan itu. Suara Xiao Yuntian baru saja jatuh, dan di kejauhan kerajaan malaikat, suara menusuk dari segel yang pecah tiba-tiba terdengar, dan garis hitam bengkok jahat terus berkumpul, dan kemudian mulut jahat yang tak terlukiskan terbentuk di kehampaan dan dipelintir, dengan kejam dan rakus melahap segala sesuatu di dunia ini. Energi iblis yang mengepul dengan panik mengalir keluar dari mulut besar retakan. Energi iblis itu setebal cairan substantif, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Guru, merasakan perubahan seperti itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedang kesurupan, melihat mulut jurang ini dengan tak percaya. Untuk dapat membuat Xiao Yuntian memiliki eksistensi yang begitu bermartabat. Melihat seluruh dunia, saya khawatir hanya ada kepala klan jahat asing. Tuhan kuasi, dua dewa kuasi, eksistensi paling kuat antara langit dan bumi benar-benar muncul bersama hari ini, dan kejutan di benak banyak orang tidak bisa lebih. Setelah beberapa saat, seluruh retakan bergetar hebat, dan saya melihat beberapa gunung di kejauhan kerajaan malaikat, kehampaan terkoyak dan runtuh, dan bayangan mengerikan yang besar dan tak terlukiskan perlahan keluar dari celah. Aura itu benar-benar mendominasi dan meremehkan semua makhluk hidup, bahkan jika jaraknya ribuan meter, teror dari lubuk jiwa mengalir ke dalam hatiku tanpa terkendali. Jiwa para dewa, jiwa suci seorang malaikat. Ini beberapa hal yang bagus. Bayangan di celah itu terbuka dengan suram, dan energi iblis yang tak ada habisnya meraung terus-menerus. Aura semacam itu, seperti Raja Iblis, membuat orang bergidik. Itu adalah pemimpin di luar dunia. Pada saat ini, menyaksikan kehampaan di kejauhan kerajaan malaikat mulai bergerak, dan energi jahat dan iblis yang tak terhitung jumlahnya beriak, mata banyak orang yang hadir selalu menyusut, dan bahkan hati mereka menerima dampak yang besar, prestise.
Bahkan jika pihak lain belum sepenuhnya menginjakkan kaki di dunia ini, kekuatan golem besar itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di sini. Napas semacam itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga telah melampaui batas pengetahuan dunia. Memikirkan hal ini, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka ke patriark klan Xiao, Xiao Yuntian. Selama pertempuran pertama langit dan bumi, fluktuasi pertempuran sangat hebat. Jika bukan karena tentara pribadi klan Xiao, bagaimana mungkin ada situasi yang stabil hari ini? Rasa bersalah dan penyesalan terus mengalir keluar dari hatiku. Apakah ini pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua? Di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik dunia manusia yang awalnya mencoba untuk merangkul kerajaan malaikat mengepalkan tinjunya dengan erat, bahkan jika mereka pernah berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao, tetapi sekarang musuh sedang kesurupan. Satu langkah salah, tetapi mereka tidak punya jalan kembali. Sekarang saya khawatir mereka hanya bisa melawan musuh yang kuat bersama-sama terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan urusan pribadi mereka. Xiao Yuntian, mengapa kamu tidak memberiku barang-barang ini? Bisakah aku mempertimbangkan untuk melepaskanmu? Di celah jahat yang besar, suara memekakkan telinga tiba-tiba meledak dari golem, menyebabkan seluruh langit suci menjadi gelap, dan kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang didedikasikan untuk kerajaan malaikat dengan cepat dikalahkan. Di bawah erosi, runtuh. Pemimpin di luar dunia, sial, sepertinya semuanya menjadi lebih aneh. Gadis, kita tidak punya banyak waktu lagi. Di kuil tertentu di kerajaan malaikat, dengan kejatuhan total dari malaikat pembunuh, dipimpin oleh Ratu Malaikat dan yang lainnya, mereka duduk berdampingan di kuil pada saat ini, seolah-olah mereka terus memberikan yang paling suci untuk seorang gadis. Kekuatan malaikat mencoba mengeluarkan Ratu Malaikat baru dan mengulangi kejayaan kerajaan malaikat. Proyeksi dengan kekuatan sumbernya, sepertinya kamu masih takut padaku. Namun, jika proyeksi sumber ini dapat membunuhmu, itu akan cukup untuk mempengaruhi fondasimu. Kalau begitu, tata letak ini tidak sia-sia. Xiao Yuntian melangkah di atas sarkofagus yang aneh, seperti dewa perang abadi, memandang rendah dunia. Mungkin, begitu suara itu jatuh, makhluk jahat yang membawa proyeksi sumber pertama di luar domain di celah jahat melepaskan energi iblis agung yang tak ada habisnya. Energi iblis berkumpul ke laut, dan di antara deru dan deru laut iblis, sebuah golem ratusan ribu meter menatap ke langit Xiao, menutupi langit dan menghalangi matahari, menyerbu ke arah Xiao Yuntian di kejauhan. Di mana-mana di sepanjang jalan, ruang itu retak terbuka, dan kekuatan perusak yang jahat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan keputusasaan. Ledakan, tubuh Xiao Yuntian sedikit bergetar, sarkofagus di bawah kakinya meletus dengan nyala api yang tak berujung, dan bima sakti yang mencapai langit yang ukurannya hampir sama dengan golem jahat tersapu. Di bima sakti, ada kekuatan api yang sangat besar, dan kekuatan itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari api suci biasa. Begitu serangan itu dicurahkan, mereka berkumpul dalam sekejap, langit dan bumi memucat, dan situasinya berubah. Pertempuran antara keduanya, itu tidak bisa dipisahkan untuk sementara waktu. Banyak orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut, dan mereka menatap dua sosok yang terus-menerus berkedip di atas langit. Kedua orang itu mewakili puncak dari dua kekuatan hari ini. Namun, bahkan jika mereka sekuat Xiao Yan, Xiao Tianming dan yang lainnya, mereka tidak dapat sepenuhnya melihat pertempuran mereka. Pembangkit tenaga kuasi dewa sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Kerajaan malaikat, saatnya untuk mengatur ulang. Saat berikutnya, mata tajam Xiao Tianming tertuju pada malaikat agung, Serafim, dan pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik ini setia kepada malaikat pembunuh secara alami karena beberapa metode kontrol yang terakhir. Sekarang pelakunya sudah mati, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi andalan kerajaan malaikat. Tanpa para malaikat pembunuh, status kerajaan para malaikat mungkin akan terguncang tidak seperti sebelumnya. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga semi-dewa itu menghancurkan bumi, tetapi tepat ketika kekuatan sisa pertempuran akan dicurahkan, ruang di depan semua orang tiba-tiba berputar dengan cara yang aneh, dan kemudian satu demi satu sosok yang sangat jahat muncul dari udara tipis. Perasaan itu sepertinya sudah siap. Ini, ras alien, dan pusat manusia, tidak baik.
Dengan sosok hitam dan jahat yang tiba-tiba mengalir ke udara, ada juga banyak aura kuat di kerumunan. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia yang muncul dari kerumunan ini baru saja muncul, dan mereka memberikan senyum jahat seperti hantu, dan segera menyerang kerumunan dengan serangan ganas dan ganas. Orang kuat di pusat dunia manusia sebenarnya berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah. Menabrak, serangan mengerikan baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Sangat sulit untuk menunggu begitu lama. Kali ini adalah waktu kemenangan di luar wilayahku. Beberapa bayangan hitam dengan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak sesuka hati, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke langit di atas beberapa puncak gunung di kerajaan malaikat di kejauhan. Di sana, ada napas yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Pemimpin, kami telah ditemukan. Di Endless Flame Alliance, seseorang akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, ayo bertarung. Xiao Yan terkekeh ringan, dan segera berjalan ke udara bersama beberapa pria kuat di belakangnya, mengaum ke arah pegunungan percobaan suci dengan cara yang perkasa. Tak disangka, sekuat pusat dunia manusia, diam-diam berkolusi dengan ras-ras jahat di luar alam. Membaca www.uukansu.com. Horor ini adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Jangan lupa perjanjian di antara kita. Melihat kedatangan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya dalam postur terselubung, di pusat dunia manusia, mata putra para dewa juga jatuh dengan kejam dari kepala beberapa ras jahat asing. Itu alami. Di antara ras jahat ekstrateritorial, panglima tertinggi ras suci, penjaga bumi, Fa dan yang lainnya tersenyum muram. Raja Naga Emas, Raja Suci, dua demigod. Pertempuran seperti itu menakutkan, tetapi hanya mengandalkan benda ini tidak cukup. Saat berbicara, senyum muram tiba-tiba muncul di wajah murung yang terakhir, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya dari bawah jubah hitam, hanya untuk melihat mata vertikal berbaring diam di dalamnya. Komandan tertinggi klan suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi. Orang ini, aku akan menanganinya. Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, dan api suci yang menyilaukan menyembur keluar, menutupi sebagian besar langit. Jelas, kekuatan keduanya hampir sama dengan yang setara, dan hanya Raja Suci yang bisa menangani pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Anak Tuhan, serahkan padaku untuk menghadapinya. Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pembangkit tenaga yang tersisa seperti peringkat reinkarnasi 9 lapis akan ditangani oleh saya dan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya. Pergi, tentara aliansi api tak berujung benar-benar bertarung satu sama lain. Sial, apakah kita hanya duduk di sana menunggu kematian? Bencana telah datang. Lakukan, bantu aliansi api tak berujung. Untuk sementara waktu, huru-hara di kerajaan malaikat dibagi menjadi dua faksi, dan kedua pasukan juga bertempur habis-habisan di kerajaan malaikat. Kerajaan malaikat, yang dulu damai dan damai, sekarang sangat hidup. Perang dunia kedua hari ini akan segera pecah. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu telah mendapatkan jubah iblis, dan kekuatanmu mencapai akhir siklus reinkarnasi, jadi kamu bisa menjadi musuhku? Itu konyol. Tentara kedua belah pihak benar-benar bertarung bersama, dan seluruh kerajaan malaikat berada dalam kekacauan. Pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah sengit putra para dewa. Jelas, setelah pertempuran di dunia bawah, dia penuh dengan kebencian terhadap keturunan klan Xiao yang menghasilkan banyak keuntungan. Ya atau tidak, Anda akan tahu setelah mencoba. Sudut mata Xiao Yan sedikit terkulai, dan dia juga mencibir. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan meraung dengan kekuatan api suci yang tak ada habisnya, dan bahkan ruang di bawah kakinya memiliki jejak kehancuran yang samar. Nak, api ini, kembalikan padamu. Di kejauhan, Xiao Tianming mengepung Lei Master, dan segera mengembalikan sumber api suci ketiga ke Xiao Yan. Xiao Tianming dan Lei Zhu hari ini, meskipun kekuatan mereka menakutkan, tetapi setelah pertempuran dengan Slater Angel barusan, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini dalam waktu singkat. Jadi kali ini huru-hara, situasi pertempuran secara bertahap menjadi membingungkan. Bagaimanapun, tingkat atas kekuatan tempur masih sama. Klan jahat ekstrateritorial dan pusat dunia manusia bergabung untuk menempati keunggulan absolut. Berdengung, dengan kembalinya api suci ketiga, kekuatan keseluruhan Xiao Yan menjadi semakin kuat.
Bahkan sekarang penguasa para dewa dikembalikan ke Raja Suci, dan api suci tidak memiliki keilahian, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan putra dewa musuh. Kursi ini dihormati sebagai wakil pemimpin dunia dari pusat dunia manusia, dan aku akan membunuhmu di sini hari ini. Putra para dewa bersiul panjang, dan nadanya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Jelas, dia juga tahu betapa sulitnya Xiao Yan, jadi dia tidak akan meninggalkan kesempatan bagi Xiao Yan untuk berbalik. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran, kenapa Realm Lord dunia manusia yang legendaris selalu menjadi naga suci yang tidak bisa melihat akhir. Tapi hari ini, wakil penguasa dunia dari pusat dunia manusiamu memimpin dalam berkolusi dengan dunia luar, kali ini, kamu harus mati. Cahaya iblis jahat, mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Alih-alih berbicara omong kosong dengan putra manusia, sidik jari yang sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dan dia segera menekan kekosongan di samping putra manusia. Kekuatan iblis hijau tua perlahan tercurah, seperti bintang bersinar yang berkedip-kedip. Di mana kekuatan tergelincir, ruang langsung hancur. Dengan tingkat kekuatan Xiao Yan saat ini dikombinasikan dengan serangan kekuatan iblis, saya takut bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari 9 peringkat reinkarnasi akan sangat sulit untuk dihadapi. Bajingan ini, telur, merasakan siulan bintang-bintang iblis ini, mata anak dewa manusia itu sedikit menyusut, dan kemudian tangannya perlahan tertutup, dan semburan hitam dan putih mengalir perlahan, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Kekuatan iblis terlalu misterius, saya khawatir selain kekuatan malaikat, tidak ada banyak kekuatan yang dapat menandinginya. Berdengung, bintang iblis tiba dalam sekejap, tetapi ketika bersentuhan dengan kekosongan di sekitar anak manusia, itu diblokir oleh semburan hitam dan putih yang aneh, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang mengamuk pertempuran, ruang terus runtuh. Diam platform Lotus, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mundur. Tetapi dalam proses mundur dengan cepat, platform Lotus menyala dengan hampir 9 warna cemerlang dilemparkan ke putra dewa. Benda ini, tapi sekarang Xiao Yan mengandalkan jurus pamungkas terkuat yang dihasilkan oleh perpaduan sumber api suci. Seluruh tubuh platform Lotus yang indah memancarkan api surga dan bumi yang tak ada habisnya, seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dapat dengan mudah meleleh. Kekosongan mulai berputar, dan lingkaran kekuatan destruktif yang keras dan ekstrim telah menyebabkan semua orang di dunia ini menjadi sedikit kaget. Bang bang bang, platform Lotus api meledak terbuka dalam sekejap, dan daun Lotus jatuh, segera mendorong kehancuran hati Lotus yang tersembunyi di tengah platform Lotus, menyerang putra dewa. Namun, tepat ketika pasukan ini hendak menyerang putra dewa, sosok hitam dan putih besar tiba-tiba meledak dari kehampaan di kejauhan. Yang terakhir tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan segera telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan setengah dewa mengepal seketika. Dengan kekuatan hitam dan putih yang mempesona, dia membanting dan membunuh Xiao Yan Tianling Ye. Dong dong dong, tabrakan tajam terdengar, tubuh Xiao Yan bergetar lagi, dan langsung terbang sejauh beberapa ratus meter. Di langit yang tinggi itu, putra manusia diselimuti raksasa yang terbuat dari kekuatan setengah dewa pada saat ini, dan semburan hitam dan putih meraung, melindungi putra manusia seperti baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, putra para dewa, matanya penuh keheranan. Serangan mendadaknya barusan tidak mencapai efek yang berarti. Pada saat ini, lengannya berdengung, seolah-olah dia baru saja menyerang sepotong besi yang sangat kuat, tetapi tubuh Xiao Yan ditempa oleh darah Raja Naga Emas, dan bahkan tulang-tulang Dewa Naga ada, sehingga kekuatan fisik Xiao Yan sekarang sangat dekat dengan tubuh dewa, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar padanya dengan serangan biasa. Keterampilan bertarung yang mirip dengan seorang kaisar yang bertarung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap putra ilahi yang penuh dengan pembantaian di matanya, dan hatinya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun kekuatan mereka berdua berbeda, tetapi setelah bertarung satu sama lain, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun untuk mendapatkan yang lain. Tentu saja kamu luar biasa, tetapi hari ini, kamu pasti akan mati. Pengorbanan darah, membaca www.ukansu.com. Tubuh setengah dewa. Putra para dewa tertawa terbahak-bahak, dan ada setetes darah murni yang luar biasa di dadanya. Untuk sementara waktu, tubuh yang awalnya hanya dibangun dari tubuh energi tampaknya berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh.
Setiap bagian tubuh dipenuhi dengan kematian yang menyesakkan. Perasaan itu, seolah-olah raksasa agung yang berdiri di depan Xiao Yan sekarang adalah putra dewa orang lain. Dua dewa, aku telah diremehkan, bisakah kamu menahan amarah klan Xiao? Menghadapi tindakan putus asa putra dewa, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian wajahnya yang tampan langsung mengeras, dan niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan yang melonjak muncul bersama. Tiba-tiba, di belakang Xiao Yan, ada nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang bermekaran, seolah-olah dia sedang bersorak menyambut kedatangan beberapa makhluk gaib. Setelah beberapa saat, nyala api itu secara bertahap membentuk jaringan besar pola api yang kompleks, yang tampaknya memiliki benda kuno, perlahan menyebar dari itu. Artefak ilahi 7 alam, kuali dewa api. Dengan ini, kamu ingin menjadi musuh kursi ini. Melihat upaya terakhir Xiao Yan, senyum di wajah putra manusia menjadi semakin mengerikan. Meskipun kekuatan benda ini luar biasa, ia tidak memiliki keilahian untuk memukul batu dengan telur. Setelah bertahun-tahun terdiam, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya kepada kelompok orang bodoh dan sok suci ini. Dalam menghadapi ejekan Ren Senzi, Xiao Yan sangat tenang. Tapi ketenangan yang sangat tidak normal inilah yang menyebabkan hati Ren Senzi bergetar hebat. Orang bodoh. Menghadapi senyum yang tidak tergesa-gesa di wajah Xiao Yan, saraf Ren Senzi menjadi sangat tajam, dan segera tanpa ragu-ragu, dia langsung mengendalikan raksasa yang luar biasa dan meluncurkan tren yang menghancurkan langit untuk menghadapi Xiao Yan satu demi satu. Meskipun dia juga tahu bahwa kuali dewa api telah rusak dan tidak dapat membahayakan dirinya sendiri, dia selalu bisa mencium gelombang gelisah dari tubuh Xiao Yan. Fen Jue, Flame God Cauldron, menyempurnakan dunia. Teknik budidaya Fen Jue berputar di sepanjang anggota badan dan tulang di tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi energi api yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke kuali dewa api dengan kecepatan yang mencengangkan, membangun dan memobilisasi kekuatan ilahi yang luas di kuali dewa api. Kuali dewa api kuno dan sederhana yang asli langsung menjadi bengkak dan merah, dan di jurang kuali yang tak berujung, tiba-tiba ada kekuatan api yang besar dan tak terbatas bergegas, volatilitas ditransmisikan. Jelas, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, penggunaan Sheng Yan dan Yanshen Cauldron juga menjadi lebih sempurna. Bang! Tiba-tiba, ribuan nyala api seukuran zang naik dari mulut kuali dewa api raksasa, dengan sentuhan pola api suci di atasnya. Begitu muncul, ia menembus belenggu ruang dan waktu, dan menyerang siulan. Anak Tuhan, dan pergilah. Dampak dari seberkas api yang mengerikan itu sangat ganas, dan saat melonjak, wajah Ren Senzi tergerak dengan keras, tetapi Ren Senzi juga sangat manusiawi. Mereka meraung di belakangnya, membentuk kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Segera, keduanya mengangkat telapak tangan lama mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka memerintah makhluk hidup di dunia penghakiman, dan menamparkan mereka di balok api. Keduanya saling bertabrakan, dan ruang sekitar beberapa ratus meter meledak seketika, dan tubuh mereka berdua terguncang oleh gelombang kejutnya yang besar. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menjagamu. Arus sungai darah, kartu truf. Putra manusia mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat dua dewa semu yang mengalir ke awan dan tidak dapat diidentifikasi, Xiao Yan datang dari arah pemusnahan. Dalam menghadapi bakat luar biasa dalam keluarga Xiao, bahkan sebanding dengan keberadaan Xiao Tianming, Ren Senzi tidak akan memberinya kesempatan. Ini, dan tepat ketika Xiao Yan mencoba untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan Yan Shending untuk melawan putra Tuhan, garis keturunan klan Xiao yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya menjadi sedikit gelisah. Perasaan aneh seperti itu tampaknya terjadi, pemimpin besar dari klan Xiao tertentu. Apa yang bisa Anda katakan? Keraguan di hatinya berangsur-angsur meluas, dan Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat medan perang antara dua dewa semu yang bertarung jauh di dalam awan. Pulang dulu. Begitu pikiran di dalam hatinya muncul, kegelisahan yang hebat ditransmisikan dari kedalaman pikirannya, dan dia segera mengambil kuali dewa api ke tangannya dan jatuh ke tanah altar Inkuisisi Suci. Rasa sentuhan yang berasal dari darah klan Xiao tadi sepertinya sengaja mengingatkannya akan bahayanya. Pada saat yang sama, di seluruh langit huru-hara, para master digital juga merasakan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama, dan mereka semua meniru Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, Xiao Tianming,
dan bahkan Raja Suci yang bertarung melawan pembangkit tenaga setengah dewa dari ras jahat di luar alam pada ketinggian tinggi. Raja Naga Emas dan yang lainnya mundur dari dunia ini bersama-sama, dan pembangkit tenaga manusia yang tersisa juga mundur, langsung dikelilingi oleh di altar suci. Apa yang kamu lakukan? Di pusat dunia manusia, selain Putra Dewa, 2 pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 9 lapis lainnya juga mengambil pembangkit tenaga listrik di belakang mereka dan memarahi pembangkit tenaga aliansi api tak berujung yang tiba-tiba mundur. Ho. Namun, sebelum keraguan mereka dituangkan ke dalam hati mereka, suara memekakkan telinga menyembur keluar dari atas awan di langit, dan suara serak bernada rendah yang samar meraung seperti rumah besar. Hancurkan busur misterius. Tuhan menyerang. Petik 2. Suara agung dan kuno itu terputus-putus, tetapi tanpa kecuali, itu mencapai telinga semua orang di dunia ini. Tepat setelah mendengar suara yang sangat samar ini, bahkan para ahli dari peringkat 9 reinkarnasi, bulu-bulu dingin di kulit mereka langsung berdiri, seolah-olah mereka mencium segudang bahaya yang melekat. Menghadapi bahaya kematian seperti ini, beberapa ahli hebat di Endless Flame Alliance mengambil tindakan pada saat yang sama, dan mati-matian menampilkan ribuan lapisan penghalang pertahanan, mencoba melindungi kehidupan semua orang. Tidak baik, merasakan tekanan mendadak dari langit dan bumi, klan jahat ekstrateritorial dan orang kuat di pusat dunia manusia berseru dan bergegas ke celah jahat di kejauhan seolah-olah mereka melarikan diri, dan pada saat yang sama menunjukkan banyak pesona jahat pertahanan. Ledakan, awan di langit berkedip, dan saya melihat sekelompok busur cahaya yang menyilaukan berkedip lagi, seperti adegan jatuhnya malaikat pembantai, muncul kembali. Pukulan ini menembus bintang-bintang dan menghapus semua kehidupan. Proyeksi asli kursi pertama, dihancurkan. Ras jahat asing, 2 penjaga langit dan bumi, sedikit menyusut, dan ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Dahulu kala, Xiao Yuntian tidak dapat bersaing secara langsung melawan pemimpin di luar dunia, jadi mengapa itu berkembang menjadi situasi ini sekarang? Batuk-batuk, kekuatanmu memang beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Di awan, suara pemimpin dunia luar keluar, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menemukan bahwa di tubuh lama Xiao Yuntian, ada pedang es putih murni yang tergantung terbalik. Pedang es itu meledak dengan cahaya dingin yang tak berujung, dan dengan kejam merenggut nyawa Xiao Yuntian. Jelas, dalam pertempuran antara 2 dewa semu ini, keduanya kalah. Sangat disesalkan, suara pemimpin dunia luar perlahan menghilang, dan segera dunia tiba-tiba dipenuhi dengan napas dingin yang tak terlukiskan, yang membuat orang bergidik. Membunuh, bunuh Xiao Yuntian. Banyak orang bergegas mengejar, mendesak kekuatan sumbernya, dan mengaum ke arah Xiao Yuntian. Meskipun Xiao Yuntian memiliki pengetahuan yang mendalam, dia terluka parah oleh kepala makhluk luar angkasa, dan sekarang dia hanya orang yang sekarat. Jika dia dapat dimusnahkan, untuk klan jahat luar angkasa, itu sama saja dengan panen kaya. Tapi, sial, salah perhitungan. Ekspresi yang sangat berat muncul di wajah lama Xiao Yuntian, dan kemudian dia melihat ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang mengaum di depannya, berbalik, dan menuangkan tubuhnya ke dalam sarkofagus aneh lagi, dan segera merobek saluran waktu, kembali ke dunia bawah. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa di balik ekspresi serius Xiao Yuntian adalah senyum licik, sepertinya semua ini dilakukan dengan sengaja oleh yang terakhir. Sisi, bahkan jika Xiao Yuntian melarikan diri ke sini dalam sekejap, itu menyebabkan banyak manusia terengah-engah. Serangan yang baru saja dia keluarkan tidak diragukan lagi dalam kategori seni suci. Ribuan lapisan penghalang pertahanan hampir menghancurkan lebih dari 80%. Kekuatan penghancur yang sangat besar dibutuhkan. Guru, itu, sumber jiwa dewa dari malaikat pembantai, dan jiwa suci malaikat. Meskipun Xiao Yuntian terluka, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun, pada saat berikutnya, banyak orang berkerumun, melihat ke awan di mana 2 dewa semu bertarung, di mana 2 kelompok cahaya yang sangat murni melonjak, sedikit, meluap dari mereka. Fluktuasi energi telah lama berada di luar jangkauan saat ini. Banyak orang menatap kehampaan yang penuh teka-teki ini dengan mulut terbuka lebar di antara awan ilusi di kehampaan. Ada 2 kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang menggantung di udara. Dalam kelompok cahaya, ada suasana kuno yang sakral dan menakjubkan, seolah-olah Anda bisa mendapatkan kekuatan tak terduga ketika Anda menyentuhnya. Kepala keluarga, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertarik padanya,
tetapi Xiao Tianming adalah satu-satunya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, tubuhnya sangat lemah sekarang, dan dia hanya bisa melihat Xiao Yuntian, yang terluka parah dan melarikan diri ke dunia bawah, pergi, dan hatinya sangat tersentuh. Tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yuntian, yang adalah Dewa Semu, telah sepenuhnya masuk ke dalam kategori latihan tingkat dewa, dan tingkat itu sudah cukup untuk menangkap langit dan bumi dan menggunakannya. Dia juga mengolah alam kelima dari Fen Jue, serta para dewa. Keterampilan bertarung peringkat, kekuatannya sangat kuat sehingga orang biasa tidak bisa menebak. Kekuatan 4 dewa telah mengendalikan yang kedua, dan itu adalah Dewa Semu yang memang layak kekuatan. Keberadaan pemimpin dunia ekstrateritorial itu aneh dan misterius, dan hampir tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya. Hanya saja Xiao Tianming ingat dengan jelas bahwa Patriark pernah berkata bahwa jika keduanya bertarung satu lawan satu, bahkan Xiao Yuntian sendiri tidak akan bisa mengalahkan pemimpin wilayah ekstrateritorial. Ini adalah adegan Perang Dunia Pertama, ketika Xiao Yuntian mencoba melangkah ke medan perang kuno untuk mencari cara melawan dewa. Sekarang, pertempuran singkat kedua orang itu akan melukai kedua belah pihak. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi klan Xiao, dan bahkan untuk dunia 1000 besar, karena tidak ada yang tahu apa rencana pemimpin di luar dunia itu. Hahaha, tanpa Xiao Yuntian, bagaimana semut bisa bertarung denganku? Segera, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari klan jahat yang tersembunyi di celah-celah jahat dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia yang malu dengan mereka menatap dua sinar cahaya di atas langit, dengan keserakahan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari mata mereka. Jangan malu, menghadapi sarkasme pihak lain, Raja Suci dan Raja Naga Emas melangkah keluar dari udara tipis, dan fluktuasi spasial yang kuat sedikit meluap, menyebabkan energi dunia ini bergetar hebat. Akhir hari ini merusak tempat ini. Bunuh aku. Dalam kabut hitam jahat di mana Kaisar Iblis berada, ledakan ekspresi gembira tiba-tiba muncul, dan dia segera memerintahkan banyak orang kuat di belakangnya, dan tiba-tiba meluncurkan serangan mengerikan terhadap malaikat yang tersisa dari aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat. Tentara kedua belah pihak bertarung bersama lagi, dan mereka semua bangkit untuk membunuh seperti serigala lapar dengan mata merah, dan momentumnya sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ada? Raja Suci, Raja Naga Emas dan yang lainnya menyapu ke langit satu demi satu, dan segera mencegat Kaisar Suci Iblis Surgawi, pelindung langit dan bumi, Fa, dan ketiganya yang mencoba menangkap sumber jiwa. Pergi. 3 orang di kabut hitam jahat semua saling memandang, dan segera meluncurkan serangan mengerikan secara langsung satu sama lain. Di antara pukulan dan telapak tangan, angin kencang yang menakutkan langsung merobek kekosongan yang sudah rusak menjadi celah-celah gelap, dan pertempuran itu menakutkan. Namun, dalam pertempuran 5 orang ini, jelas sulit untuk membedakan pemenang untuk sementara waktu. Hentikan mereka untukku. Tentara kedua belah pihak bertarung bersama, dan putra para dewa juga meraung dengan motif tersembunyi, dan kemudian tubuhnya meledak dan menyapu langsung kedua kelompok cahaya di atas langit. Sumber dewa jiwa semacam ini yang telah melangkah ke dalam jiwa para dewa, saya khawatir hanya dewa tingkat mereka yang dapat memiliki kualifikasi untuk menyentuh dan menyerap. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa terkontaminasi, saya khawatir itu mereka akan mati. Benda ini, milikku. Susu. 3 Kaisar Iblis Surgawi Sage bermaksud untuk merebutnya, tetapi mereka dicegat oleh Raja Suci dan keduanya. Sudah terlambat untuk berpikir mengapa Raja Suci dan keduanya tidak menembak benda ini. Sosok putra dewa berkedip, dan telapak tangan hitam dan putih yang membawa kekuatan setengah dewa masuk secara langsung. Kedua kelompok cahaya itu diambil dari awan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin bangga dan cemerlang. Di mana begitu mudah, senyum di wajah Ren Senzi baru saja muncul. Di awan di sisi yang berlawanan, sesosok hantu muncul. Kuali api berukuran tamparan kuno dan dalam dengan aura panas yang kuat menghantamnya langsung ke tubuh putra dewa. Dentang-dentang-dentang, kuali dewa api dengan mudah mengenai kulit putra dewa, dan rasa sakit seperti kejang menyebar dari kedalaman jiwa, dan senyum di wajah langsung mengeras, berubah menjadi niat membunuh dan kengerian yang tak ada habisnya. Dengan pukulan sekuat tenaga, lengan dan meridian Xiao Yan terguncang mati rasa, tetapi Ren Senzi dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa. Telapak tangannya langsung menyelimuti 2 bola cahaya, dan kemudian dia mengangkatnya di udara, mencoba menahannya di tangannya secepat mungkin.
Xiao Yan, kamu mencari kematian. Wajah putra dewa manusia pucat, dia buru-buru meraung, dan kemudian perhatian penuhnya tertuju pada dua kelompok cahaya. Selama dia bisa mendapatkannya, apalagi Xiao Yan, bahkan Raja Suci dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Jiwa para dewa, keterampilan bertarung para dewa, tubuh para dewa, latihan para dewa. Ini adalah peringkat kekuatan 4 dewa. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, melihat putra Tuhan yang putus asa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, Xiao Yan sekarang tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemudian menoleh untuk menatap awan ilusi ini. Tampaknya awan ilusi itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ketika kekuatan jiwaku mengalir ke awan, tampaknya akan ditelan dan diserap oleh yang terakhir dalam sekejap. Bahkan 9 lapisan istana spiritual di tubuhku ada juga di sini untuk sesaat. Ada denyutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melangkah ke sumber ilahi dari jiwa para dewa, jiwa malaikat. Xiao Yan tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi mundur sedikit, dan kemudian melihat gerakan putra manusia dan perubahan di awan dengan tatapan bermartabat. Dilihat dari persepsi tertentu Xiao Yan, hal ini jelas tidak sederhana. Menunggu kursi ini untuk melahap benda ini, aku secara alami akan menjagamu. Yakinlah, aku pasti akan memberimu cara mati yang paling memuaskan. Ren Zhenzi memperhatikan niat mundur Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kau, lenganmu. Tiba-tiba, sudut mulut Xiao Yan di kejauhan membentuk lengkungan aneh, dan kemudian tiba-tiba berkata. Bacaan www.uukansu.com. Guru, bahkan jika Ren Zhenzi ingin membantah Xiao Yan, tetapi dengan suara Xiao Yan jatuh, Ren Zhenzi dapat dengan jelas merasakan, ketika telapak tangan hitam dan putihnya yang membawa kekuatan setengah dewa menyentuh kelompok cahaya sumber jiwa, pada awalnya tekstur lembut dan seperti batu giok mengalir keluar, dan kemudian ada perasaan aneh ditelan dan dimakan. Retakan, segera, lengan berdarah berubah menjadi semburan cahaya redup dan mengalir ke sumber jiwa. Pada saat ini, kulit kepala anak Tuhan mati rasa. Ketakutan di lubuk hati menyebar dengan cepat, dan keringat dingin muncul di dahi. Ini, hal jahat macam apa ini? Dia memotong lengannya, darah di tubuhnya berjatuhan, sumber kekuatannya rusak, dan putra Tuhan meraung dengan kebencian di wajahnya. Pembangkit tenaga demigod memang memenuhi syarat untuk melahap sumber ilahi dari jiwa, tapi itu hanya kualifikasinya. Karena kamu tidak bisa menerimanya, biarkan aku melakukannya. Saat berbicara, api 9 warna muncul di sekitar tubuh Xiao Yan, dan kuali raksasa menyala dengan cepat membengkak, langsung menutupi Xiao Yan dan sumber cahaya ilahi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.